tetap menggali dan belajar terus. Jangan mana sih cara perawatannya yang paling aman itu seperti apa sih? Kemitraan pedagingnya siap kita tampung. Siap, Gitu ya Mas Miko ya. betul. Oke. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincingan secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten. Ya, kali ini saya bersama dengan salah satu peternak ya udah kenal lama, itu dengan Pak Yusuf, peternak dari Wonosari ya. Nah, monggo Pak, nama atau alamat gimana? Halo Mitra Azula, perkenalkan saya Yusuf dari Optimus Rabbit Farm di Wonosari Gunung Kidul. Saya agen baru ya Mas ya, dari Mitra Azula. Jadi untuk Pak Yusuf ini masih baru, masih ya barusan. Jadi masih baru di Wonosari ini, itu jual produk pakan pelet Azulafit ya. Azulafit. Ini jadi ini karungnya untuk Azulafit ya. Ini kemasan 25 kilo. Ini kalau orang nyari itu di mana ini ancang-ancangnya? Untuk alamat kita ada di Jalan Taman Bakti, Butukan 2, Piaman. Nanti ada di farmnya itu di Optimus Rabbit Farm. Kita bisa di searching dari situ, gampang karena posisinya ada di pinggir jalan. Oh, posisinya di pinggir jalan raya besar ya Pak. Jadi untuk sobat-sobat kelinci atau peternak pemula yang mau nyari makan Azulafit di Wonosari itu sangat gampang. Itu rumah sakit umum daerah Wonosari ke utara ya? Ke utara. Nah, itu tinggal ke utara, itu di map ada, itu di Optimus Farm gitu. Nah, ini mengenai Azula ya. Ini mau nanya tentang perkelincian, dunia perkelincian. Saya masih baru Mas. Sebatan berapa nih? Itu kan awal mulai kisahnya kan, saya kan pribadi udah kenal Pak Yusuf ini dari lama ya. Itu 2020 ya, 2020 pandemi April Mei kita itu. Mei ya Pak. Nah, Mei itu bulan Mei Pak Yusuf itu dulu ngontak saya lewat Instagram. Pertama Instagram. Instagram. Gimana lupa saya. Ya, waktu itu awal memang udah sebetulnya keinginan mau ternak kelinci itu udah mulai awal tahun, udah mulai jalan. Udah mulai kita mulai proses pembuatan kandang, pembangunan kandang, dipersiapkan semaksimal mungkin lah, karena waktu itu ya masih masih belum tahu kandang yang ideal itu seperti apa. Kita coba buat satu ya kayak rumah khusus lah untuk nanti tempat kandang-kandang kelinci. Itu udah mulai bulan Desember, tapi karena waktu itu ada pandemi ya Mas, pandemi lagi cukup ini juga. Pandemi pertama itu tahun bulan Maret mulai lockdown. Niatnya itu dari bulan Maret udah mulai cari bibit, tapi akhirnya bulan sekitar akhir April dan Mei itu baru dapat di Mas Niko gitu. Ya, itu awalnya tuh 2 betina 1 jantan.
Tiga. Oh, 3 betina, Iya, 1 betina, jantan. 1 jantan. Jenis kelinci New Zealand White NZ NZ itu hampir di rumah saya waktu itu, main ke rumah ya. masih di Yogyakarta. Waktu itu kandang saya masih di Yogyakarta, tengah kota. Iya. Jadi kita ngambil beliau. Nah itu sejak itu terus dibesarkan lah. Apa gimana? Ya, dari situ pengalaman pertama saya pikir sambil berlatih, sambil melihat gimana sih seluk-beluknya beternak kelinci, memelihara kelinci itu dengan hewan atau ingon-ingon lain itu sama apa enggak ya. Dari situ baru saya tahu ternyata rumit tapi menyenangkan. Nah, betul. Rumit tetapi menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Karena ketika kita sudah menguasai, sudah mampu memahami apa yang dibutuhkan, itu nggak semua orang bisa. Betul. Misalnya orang ternak kambing itu caranya ya begitu, umumnya ya seperti itu, hampir semua orang bisa dan mudah, tapi nggak bisa dengan kelinci. Karena penerapannya berbeda ya. Sangat berbeda. Di Jogja dengan cara pemeliharaan Mas Niko waktu itu dengan di sini dengan cara pemeliharaan saya pasti beda. Berbeda. Sumber daya alamnya beda, sumber pakannya beda, suhunya beda. Jadi otomatis ya banyak lah yang lebih spesifik itu harus ditangani. Ya. Oh kalau di sini yang paling ideal seperti ini Mas. Kalau di sana seperti ini cukup. Dan dulu sempat sampai 10 induk lebih ya Pak. Saya datang ke sini tuh 10 induk dan 3 siapan waktu itu udah mau PPKM. produksi. Sebelum Ya, PPKM ya. ya sebelum PPKM. Jadi sebelum pembatasan skala besar itu saya tuh pernah kesini tuh 10 induk lebih itu 20 ekor lebih ya Pak, sama anak-anak 40-an. 40. Sapiannya banyak yang umur dari 0 sampai 2 bulan itu banyak waktu itu sekitar berapa? Ya sekitar 20 sampai 30-an. 20 sampai 30 ekor waktu itu sebelum PPKM. Terus begitu PPKM berangsur ya. Berangsur karena ya itu tadi memang memelihara kelinci itu butuh jam terbang, butuh pengalaman. Ya disitulah ada proses. Iya. Ada yang mulai ngalami sapian tuh gampang kembung seperti ini, ada yang mati, ada yang istilahnya sampai usia sekian ini kebutuhannya seperti apa itu ternyata beda-beda. Itu yang waktu itu belum saya masih ada dalam tahap belajar lah. Iya, benar. Lalu itu kan 2020 ya Pak? 2020. Terus 2021 mulai bangkit lagi nih. 2021 mulai berangkat pelan-pelan, Pelan-pelan. mulai agak upgrade ke arah yang sedikit berkualitas. Tapi itu pun juga nggak lepas nanti ada kendala juga gitu. Ternyata yang kelinci-kelinci yang kelas yang pure pedigree itu kadang-kala ada penanganan khusus juga yang harus kita lebih detail lagi, lebih teliti sama telaten kalau kelinci bersertifikat. Memang dari segi harga juga lumayan. Karena kalau sampai trouble, sampai kehilangan ya lumayan males juga. Males ya. Les itu. Pengalaman seminggu. Iya, seminggu. Jadi itu pengalamannya ya. Pengalaman Pak Yusuf dari awal sampai sekarang. Lalu ini ada kemitraan untuk wilayah Wonosari ya Pak? Ya. Bukan kemitraan Azura ini. Kemitraan Azura itu apa aja ketentuannya? Ya untuk berarti kan untuk Azura ini ada program. Jadi siapapun peternaknya yang memakai pakan Azulafit ya Pak? Azulafit atau Rembofit. Nah itu auto menjadi mitra. Itu apa aja pemakaian, berapa lama atau bobot berapa? Bisa
menjual hasil panennya untuk dagingan dengan harga 35.000. Nanti lihat kondisinya, bobotnya sebisa mungkin dalam kondisi sehat, bobotnya paling tidak 2,5. Ya, nanti betul. bisa kita ambil. Jadi peternaknya itu harapannya yang fokus ternak, masalah pemasaran, masalah outputnya biar kembalikan lagi ke mitra penyedia produsen. Dan banyak pertanyaan ke saya itu rata-rata gini, Om atau Mas kalau mau jadi mitra di Azora itu harus ambil bibit berapa atau induan berapa puluh ekor? Pertanyaannya kan itu orang awam mesti bertanya gitu ya. Terus pengambilan berapa sak atau pengambilan minim berapa puluh sak itu gimana? Ya sebetulnya relatif karena sesuai dengan kebutuhan, karena masing-masing peternak punya kapasitas kandang masing-masing. Paling tidak untuk pengambilan waktu berjalan 1 bulan untuk pengambilan penggunaan pelet Azora sudah bisa kita akuisisi sebagai mitra kita. Jadi sudah bisa mengeluarkan dagingannya. Kalau untuk bibit sendiri itu Bebas ya? Bebas, nggak ada Harus satu ambil yang dari mengikat, sini, harus ambil dari mana. itu nggak harus. Tapi yang mungkin lebih ditekankan di sini adalah kita akan ambil untuk kelinci-kelinci ras pedaging. Misalnya dari NC, dari Haila, Haikul, kurang lebih itu ya Mas ya. Ya. Karena rek juga bisa, cuman kan kadang kita sayang ya, kelinci hias didagingkan. Itu bobot juga nggak terlalu maksimal kan. Jadi pertumbuhan yang kelincinya mengikuti pertumbuhan itu bisa didagingkan dan perputaran lebih cepat itu jenis NZ, Haila dan Haikul. Nah itu kenapa ada yang usia maksimal 4,5 bulan itu kenapa Pak? Sebetulnya untuk antisipasi misalnya di luar kelinci ras pedaging itu kan biasanya pertumbuhannya lambat. 6 bulan pun belum sampai target bobot 2,5 kilo gitu. Nah, itu yang kita antisipasi. Kenapa nggak ambil yang pedaging ras seperti NZ, Haila dan Haikul, toh itu juga sudah banyak yang menjual bibitnya. Di area Gunung Kidul sendiri sudah banyak, peternaknya sendiri sudah lumayan banyak. Kita nggak bicara kualitas dulu karena kita bicara pedaging, artinya yang penting mana banyak dol. Betul. Jadi yang penting perputaran ya untuk ngawekani. Kalau orang Jawa ngawekani persilangan itu loh. Jadi kadang ada usia kelinci 4,5 bulan itu bobotnya 1,5 kilo Pak. Banyak. Itu kasihan juga. Jadi untuk mengantisipasi persilangan itu lalu menjaga harga pasar dari bibitan itu ya, bibit itu sendiri. Jadi NZ dengan NZ, Haila dengan Haila, Haikul dengan Haikul. Ini Mas Niko, jadi kita coba mengedukasi juga ke mitra peternak juga untuk sebisa mungkin ternak dari mitra kita itu ternak yang fokus ke pedaging. Karena apa? Kalau ternak dengan bermacam-macam ras, apalagi yang disilang-silangkan, itu harapannya sih menyilangkan itu biar mendapat gen yang terbaik, ya, gen yang lebih baik, upgrade. Tapi kenyataannya malah satu gen itu tidak stabil. Betul. Ada yang bagus, banyak yang jelek. Akhirnya peternak sendiri yang nantinya akan bingung dan rugi karena target berikutnya nggak tercapai. Beda dengan kalau mereka ternak dengan kelinci-kelinci pedaging, bekas pedaging langsung. Jadi itu ya, jangan sekali-sekali untuk menyilangkan jenis, apalagi kalau Haila X Anggora. Itu kasihan. Saya nggak tahu bentuknya itu. Jangan. Jadi kasihan. Lucu sih Mas. Panjang berbulu. Iya. Kayak singa. Nanti lewat jalan kayak singa. Warna coklat. Jadi itu ya, jangan untuk pemula itu saran saya menggunakan satu jenis kelinci atau satu jenis tetapi disilangkan dengan sejenisnya, NZ dengan NZ itu tadi ya. Jadi untuk mengantisipasi itu nanti ada persilangan itu, jadi rasnya tidak murni lagi ya.
Lalu ini Pak, kan ada apa, kemitraan itu harus terikat apa enggak ya? Kalau di Azola enggak. Kalau di Azola bukan. tidak ya? Bebas. Artinya selama masih menggunakan pakan dari kita dari Azola masih dipersilakan, kita terima. Betul. Jadi sangat fleksibel, nggak harus istilahnya ambil duit sini atau kelincinya harus dari sana atau dari sana, itu tidak ya. Ada juga beberapa produsen pakan itu yang mengikat kemitraannya dengan kemitraan yang terutuh, artinya dengan peternak nggak boleh jual hasil ternaknya ke tempat lain atau dijual sendiri, Iya, betul. harus dikembalikan lagi ke mitra produsen. Tapi kita biasalah nggak seperti itu, kita bebas, Tapi fleksibel ya. fleksibel. Ya. Monggo mau jual sendiri boleh, mau cari bibit sendiri monggo. Dan kalau ada misal ada peternak baru mau nyari bibit itu ada ya saudara. Bisa kita carikan, nanti kita punya jaringan yang menyediakan bibit, Ya, jaringan kandang, kemitraan, semua perlengkapan ada lengkap. Betul sekali. Semua kebutuhan untuk beternak bisa Nah, kita sediakan. Seperti itu. lalu untuk harga nih, harga Azola di Wonosari itu berapa ini? Oh. Ini kan kadang orang nanya rata-rata itu Azola itu harganya berapa? Satu sak isinya berapa? Itu kan saya kadang menjelaskan di 1000 cat itu capek. 1000 kali hitung. Rata-rata emang seperti itu pertanyaan. Ya. Nih, Untuk di area Gunung Kidul sendiri kita tepat dengan harga jual 165.000 untuk persaknya. Untuk yang Rainbow Fit nanti ada 145.000 dengan kuantiti volumenya 20 kilo per 20 kilo per sak. saknya. Nah, harganya 145. Kalau yang Azola ini 25 kilo dengan harga 165. Jadi harganya terjangkau ya, masih di Untuk bawah yang- 8.000. Ya, untuk yang ikan pun bisa kita layani Bisa 5 kilo, 10 kilo Iya. untuk peternak-peternak dengan harga di bawah pelet yang sudah pabrikan sudah lama. dan kualitas berani tanding. Kita bisa inilah karena kita fokus ke pedaging itu kebutuhannya di Azola ini sudah tercukupi. Dan sudah ada takarannya juga loh, kalau untuk pemula-pemula yang bingung itu sudah ada takarannya itu di sebelah sini ya. Kebutuhan dasar itu dari dewasa, induk, sapian, siapan itu udah ada ya. Jadi peternak-peternak yang bingung itu takarannya gimana, itu ini berapa nih Pak untuk dewasa? Jadi nanti untuk teman-teman yang yang belum tahu takarannya selama ini penggunaan pelet itu seperti apa. Kalau di Azola ini biasanya kita gunakan untuk indukan itu sekitar 100 sampai 150 gram tergantung besaran Besar. kilogram bobotnya. Karena kalau yang indukan itu bobot 3 kilo dengan indukan yang bobot 4 kilo up itu pasti kebutuhannya lebih banyak yang 4 kilo up. Betul. Lalu untuk yang masa menyusui karena memang kebutuhan nutrisinya lebih tinggi, Ya. konsumsinya juga lebih besar, sekitar 200 gram per hari. 200 gram. Metode pemberian pakannya bisa minimal pagi sore. Betul. Lalu untuk sapian siapan. Sapian dan siapan cukup 75 gram per hari, 75. bukan per sekali makan ya. 75 sampai 75 gram 125 ya. sampai 125 gram, tergantung kembali lagi nanti umur dari sapian itu berapa, terus sampai nanti lepas di siapan itu kan otomatis nanti mendekati dewasa. Betul. Lalu untuk final stock itu apa? Kadang pertanyaan final stock ada bingung. Final stock yang kita asumsikan sebagai final stock itu adalah kelinci dengan usia sekitar 3 sampai 4,5 bulan tadi yang kita panen sebagai dagingan. Dari situ kita asumsikan bobotnya bisa mencapai 2,3 sampai 3 kg kurang lebih seperti itu.
tergantung bibit, yang kan banyak ya. Tergantung banyak bibit. faktor karena Betul. kelinci sendiri satu peranaan pasti bobotnya beda-beda. Nah. Itu pengaruh juga. Perlakuan kandang juga. Lakukan kandang, mungkin suhu lingkungan dan kondisi lingkungan sekitar sangat. Nah, itu tadi untuk kemitraan dari Azolla ya. Jadi sangatlah mudah ketika sobat-sobat kelinci atau pemula yang ingin ternak kelinci bingung untuk pasarnya gimana, itu yang sangat terbuka lebar adalah pasar dagingan ya. Karena permintaan gimana Pak? Permintaan ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu. Jadi sampai saat ini kemitraan Azolla sendiri masih belum mampu mencukupi ya Mas Eko. Masih dikejar-kejar terus setiap hari ya Mas. Di telepon. Jadi permintaannya itu kadang ada yang per hari 20, ada yang filet berapa puluh kilo gitu, kadang masih in outnya itu nggak stabil. Masih belum stabil. Jadi PR untuk peternak kelinci yang join atau sama saat ini ya, itu peternak kelinci itu sekarang itu masih in out. Jadi proses pembuatannya itu istilah pembuatan ya. Pertumbuhan produksi itu kan 4 bulan. Sedangkan untuk buat sate itu 5 menit ya dari sana. Itu. Ya artinya gini, buat kawan-kawan yang mungkin berminat gitu mau mencoba untuk beternak kelinci, pasarnya itu sangat terbuka lebar. Kita coba bantu dengan sistem kemitraan di sini. Itu nggak perlu khawatir lah kalau untuk dagingan itu sampai 5 bahkan 10 tahun ke depan kita masih kekurangan terus ya. Betul, optimis masih kekurangan. Jadi ternak kelinci itu sebenarnya menjanjikan dibanding dengan peternakan rumensia lainnya istilahnya. Ya. Karena dari produktivitasnya tinggi, kualitas dagingnya juga paling bagus, paling sehat. Jadi saya pernah baca itu kualitas itu protein tertinggi, dengan rendah kolesterol kan? Oh, rendah kolesterol, rendah kolesterol. Jadi kadang itu sih ya, banyak orang yang mengartikan daging kelinci itu kasihan kan, image-nya kelinci kan lucu. padahal itu kelinci itu ada yang dikhususkan untuk pedagingnya, jadi hias itu untuk dipelihara di rumah ada, lalu ada juga yang kelinci itu untuk peternakan dan untuk dagingan saja sebagai sumber protein. Betul sekali, sumber pakan protein dibanding dengan ternak lain, rumensia yang lain itu proteinnya mengerikan. Jadi itu kadang yang masyarakat awam nggak tahu ya, masih ya, tahu, minim lah minim pengetahuannya. Itu sebetulnya PR kita di dunia kelinci di Indonesia terutama masih berputar di sini. Karena kelinci itu belum memasyarakat sebagai daging konsumsi. Nah, itu tadi ya. Masih lebih populer di sapi, di kambing, di unggas. Ya. Kita coba belajar lah gitu ya, untuk gimana caranya kelinci ini nanti akan jadi bersaing dengan unggas seperti ayam, mentok, atau dengan sapi atau kambing seperti itu. Ya itu tadi untuk kemitraan, lalu untuk Azolla Wonosari ya, lalu motivasi, kesan dan kesan. Motivasi ya. Apa ya? Banyak sih kalau kesan dan pesan. Yang jelas gini, ternak kelinci itu bukan ternak yang mudah memang. Jadi kita masih terus tetap menggali dan belajar terus. Jangan takut, jangan istilahnya putus asa pada saat kita mengalami kematian ternak, apalagi kematiannya sebabnya kita nggak tahu. Justru di situ kita harus istilahnya belajar dan mengantisipasi untuk selanjutnya seperti apa. Jujur saya untuk masalah kematian ini juga banyak sekali dulu. Ya, betul. Banyak sekali, dan itu dari situ saya belajar gimana sih cara perawatannya yang paling
aman itu seperti apa sih? Ternyata banyak saran dan masukan dari banyak peternak itu nggak bisa semuanya langsung kita adopsi ya. Tapi kita ambil mana yang paling ideal dan kita aplikasikan di kandang kita. Betul ya. Jadi itu tadi mengenai podcast ya. Podcast dengan Pak Yusuf di mana Pak Yusuf ini? Di Wonosari, Di Gunung Jalan? Kidul, Jalan Taman Bakti, Budekan 2. Budekan 2. Sudah ada Azulafik ya. Ya. Jangan lupa juga untuk like, share serta subscribe. Bisa langsung datang ke sini atau nanti ada di kontaknya. Ya, oh Bisa iya. kita share di sini. Kontaknya di kontaknya di sini. Ini nomor WhatsApp-nya, alamatnya lengkap di Optimus Red Farm. Jangan Kita lupa. siap menyediakan pelet dan nanti untuk kemitraan pedagingnya siap kita tampung. Siap. Gitu siap. ya Mas Niko ya. Betul. Oke. Pokoknya untuk kemitraan saling kerjasama. Oke. Ya udah, jangan lupa untuk like, share serta komen dan subscribe di channel Juraganiko. Ya, tonton video selanjutnya di episode selanjutnya. Oke. Bye.